Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Cahya, NIM 171211035, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 2E, mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kuliah Ilmu Dakwah selama 1 semester ini. Mulai dari materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian dakwah. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u, yang artinya mengajak, menyeru, mengundang, atau memanggil. Secara terminologi, dakwah mempunyai pengertian sebagaimana dikemukakan para ahli dakwah, di antaranya menurut M.S. Nasruddin Latif, dakwah yaitu setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ali Mahfuz mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan, dan melarang dari yang mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan, pengertian dakwah Islamiyah adalah mengajak orang yang meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Fungsi dan tujuan dakwah berfungsi merubah umat dari situasi yang tidak baik kepada situasi atau keadaan yang selalu berbuat kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, berdakwah adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dakwah adalah menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain dengan jalan A. Meluruskan iktikad, membersihkan kepercayaan yang keliru dan mengembalikan umat kepada kepercayaan yang hak atau ajaran tauhid sebagaimana misi yang dibawa oleh para rasul. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Segala bentuk perbuatan yang mungkar merupakan kewajiban kita untuk mencegah sehingga tidak terjadinya perbuatan tersebut. Dan dalam melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara menurut kemampuan para dai. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Tidak cukup manusia disebut baik dalam bentuk lahiriah saja, tetapi perlu bersih batin dan rohani. Yang keempat, mengokohkan pribadi. Para dai bertugas mengokohkan pribadi manusia agar falsafah hidupnya benar-benar didasarkan kepada Islam dan tindak tanduk dihayati sesuai dengan ajaran Islam Muslim yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa dakwah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Seorang dai harus mampu turun ke tengah-tengah masyarakat dalam mendorong umat untuk berbuat baik sekaligus membimbing dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Tujuan dakwah dalam arti luas adalah menegakkan ajaran Islam kepada setiap insan, baik individu maupun masyarakat, sehingga ajaran tersebut maupun mendorong suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat hidup dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dalam Islam ialah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, sedangkan pesan dakwah adalah semua pernyataan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, baik yang tertulis maupun lisan, dari pesan-pesan Rasulullah. Pesan dakwah itu dapat dibedakan dalam dua kerangka, yaitu yang pertama, pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan Khalik, hablum minallah, yang berorientasi kepada kesolehan individu. Yang kedua, pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan manusia, hablum minanas, yang akan menciptakan kesalesahan sosial. Dengan demikian, inti dari pesan dakwah adalah pesan-pesan yang mengandung seruan untuk pembentukan akhlak mulia dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nasihat orang bijak, pengalaman hidup, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, filsafat dan sumber-sumber lainnya. Pesan dakwah ditujukan untuk mengajak manusia agar menjalankan agama Islam serta mentauhidkan Allah dengan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Dakwah ialah ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Diharapkan agar ajaran-ajaran Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan, sehingga mereka hidup dan berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Pesan atau materi dakwah yang disampaikan pada dasarnya bersumber utama dari Al-Quran dan hadis, diantaranya meliputi akidah, syariah, akhlak, budi pekerti. Akidah dalam Islam mencakup masalah-masalah dengan keimanan, misalnya tentang rukun iman, perbuatan syirik, dan ketauhidan. Syariah berhubungan erat dengan amal nyata dalam rangka mentaati hukum Allah guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan perihal akhlak merupakan penyempurna, artinya meskipun keimanan dan keislaman seseorang sudah sangat baik, namun jika ia memiliki akhlak yang buruk, maka ia belum dapat dikatakan sebagai hamba yang sempurna. Dan media dakwah. Metode dakwah sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu dakwah. Sebab seorang dai tanpa memperhatikan metode dakwah yang disampaikan, maka seringkali dakwah yang disampaikan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, metode dakwah sangat penting untuk dikuasai oleh seorang dai. Dari segi bahasa, metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta, melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos, artinya jalan. Di dalam bahasa Arab disebut tarik. Apabila diartikan secara metode adalah cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Media dakwah. Media dakwah adalah hal, keadaan, benda yang dapat digunakan sebagai perantara untuk melaksanakan dakwah. Digunakan oleh juru dakwah untuk menyampaikan pesan dakwahnya kepada mat'u. Kepandaian seorang juru dakwah dalam memilih media merupakan salah satu unsur keberhasilan dakwah. Yang terakhir, efek dakwah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap aktivitas dakwah akan menuai reaksi baik positif maupun negatif. Artinya, dalam setiap dakwah akan memiliki efek atau atsar pada objek dakwah. Kemampuan menganalisa efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Seringkali disebut feedback atau umpan balik dai. Proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh pelaku dakwah. Mereka seakan merasa tugas dakwah selesai manakala telah selesai menyampaikan materi dakwah. Nilai penting dari efek dakwah terletak dalam kemampuan mengevaluasi dan mengoreksi terhadap metode dakwah. Hal tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan radikal. Artinya, tidak parsial, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Seluruh unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara total guna efektivitas yang menunjang keberhasilan tujuan dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat, efek kognitif bisa terlihat bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi khayalak. Efek efektif timbul bila ada perubahan pada apa yang disenangi dan dibenci khalayak yang meliputi emosi, sikap, serta nilai. Sedangkan efek behavioral dapat diketahui dengan perilaku nyata yang diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Sekian review materi kuliah ilmu dakwah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.